Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Sergio Soisa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Apokayan di Mupel Kaltara Berkat. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Nahum pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Nahum pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami, menuntun kami, menolong kami, agar kami bukan hanya membaca firman-Mu, tapi kami juga boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Nahum pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat 10 menyatakan demikian. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air di sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun dirembukan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat Tuhan ibarat sebuah peribahasa. Siapa yang bermain dengan pedang akan mati oleh pedang. Setidaknya itulah yang terjadi pada Niniwe. Segala kejayaan dan keperkasaan Niniwe yang selama ini mereka bangun, yang selama ini mereka perlihatkan, akan hancur berkeping-keping. Dari pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Nabi Nahum menyampaikan bahwa Niniwe akan hancur. Namun dalam pembacaan kita saat ini, Nabi Nahum menyebutkan kota Tebe, kota Dewa Amon. Kenapa Nabi Nahum menyebutkan tentang Tebe? Tebe merupakan kota yang dikelilingi oleh air, baik dari laut maupun juga dari sungai. Belum lagi Tebe berteman dengan Ethiopia, Mesir, Put, dan Libya. Yang berarti Tebe punya pasukan yang banyak dan kuat. Jika dipikir, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Tebe yang kuat dan diuntungkan dari letaknya yang dikelilingi oleh air. Namun akhirnya Tebe juga goyah. Tebe akhirnya dihancurkan. Seluruh penduduknya mati, dan para pemimpinnya dijadikan budak. Sungguh ironis memang. Para pemimpin yang tadinya gagah memimpin penyerangan dan pemerintahan, akhirnya harus menjadi budak. Kota yang terlihat mustahil untuk ditembus dan dikalahkan, akhirnya takluk juga. Kehancuran Tebe yang kuat itu menjadi berita bagi Niniwe, bahwa mereka pun pasti akan hancur. Seberapapun tangguhnya Niniwe, akhirnya akan melemah juga. Seberapapun kuatnya Niniwe,
toh akhirnya akan hancur oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Berita kehancuran Niniwe juga menjadi sebuah angin segar bagi Yehuda, bahwa kesengsaraan mereka akan berakhir. Yehuda akan pulih dan mendapatkan kembali kehidupan mereka yang damai dan aman. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga tentang TB. Mungkin kita sering berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, karena kita masih melihat orang jahat hidup enak, sedangkan orang baik selalu tertindas. Sampai akhirnya kita mungkin berpikir bahwa orang baik yang kesusahan itu sedang dihukum Tuhan. Kita tentu meyakini bahwa Tuhan akan punya cara dan waktunya sendiri dalam menghukum umat yang menentangnya. Namun bukan bagian kita untuk menunggu kapan akhirnya Tuhan menjalankan hukumannya. Bagian kita adalah belajar dari TB, Kota Dewa Amon. TB mengingatkan kita semua bahwa masih ada kesempatan untuk menyadari dan berbalik dari segala pelanggaran kita. TB mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita bersembunyi dari segala pelanggaran kita, Tuhan akan mengetahuinya dan siap untuk menghukum kita apabila tidak ada pertobatan. Hukuman Allah memang pasti akan diberikan bagi umatnya. Tapi kasih Allah juga senantiasa diberikan bagi umatnya. Jadi jemaat Tuhan, mari mensyukuri kasih Allah yang masih terus memanggil kita untuk berbalik kepadanya. Jangan sampai terlambat. Memang betul, siapa yang bermain dengan dosa akan menerima maut. Tetapi siapa yang menerima kasih akan hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas saat yang indah, di mana kami pada pagi hari ini boleh datang kembali kepadamu. Di dalam syukur kami atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kami beristirahat. Hingga Tuhan izinkan kami kembali ada di hari yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan tenaga yang baru. Di mana kami juga siap untuk menjalani seluruh kehidupan dan rutinitas aktivitas kami di hari baru ini, yang juga kami percaya ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami di hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus boleh menuntun menyertai kami dalam apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami berpergian. Bahkan Tuhan juga yang boleh kuatkan kami. Biarlah juga di hari ini firman-Mu terus boleh kami beritakan melalui sikap hidup kami maupun dalam perkataan kami di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, tengah-tengah lingkungan sekolah pendidikan kami, maupun juga di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah gereja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus yang boleh memimpin kami. Biarlah kami terus boleh menyadari bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang akan terus boleh menyambut kami, setiap umat-Mu, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Biarlah juga kami terus boleh Tuhan kuatkan dan mampukan, agar kami terus merenungkan kasih-Mu ya Allah Bapa, untuk boleh memasuki masa Paskah ataupun juga minggu Paskah ini, di mana kami akan boleh merenungkan firman-Mu dalam kasih-Mu lewat roti dan anggur perjamuan. Bahkan juga kami akan bersama-sama bersyukur, bersuka cita akan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, yang juga memberikan kepastian bagi kami bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu tersedia bagi seluruh umat-Mu yang percaya.
Terima kasih ya Tuhan. Kau boleh berkati kami semua hingga tidak terasa kami akan boleh mengakhiri hari kami. Dan kami boleh datang kembali kepadamu di dalam syukur dan doa kami. Terima kasih Allah Bapa. Inilah doa kami dan inilah diri kami. Berjalanlah bersama dengan kami di hari ini dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.